Tidak lama saya melihat cahaya api seperti lilin dan saya pikir itu mungkin kelompok saya. Lalu saya menghampiri cahaya tersebut. Namun ketika jarak saya dan cahaya itu sekitar mungkin 10 meter lah, cahaya api itu mulai menunjukkan wujud aslinya. Sosok pastur tanpa kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Nam budaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 600. 606 keren banget ya. Ada nggak nama band 606 ya? Nggak ada. Dulu zaman gue SMP tuh ada basis 606. Kita bilangnya 6 bolong. Iya bilangnya 6 bolong. Kok 6 bolong? Karena ada 616. Bilangnya 6 tiang. Suka-suka aja bang deh. STM begitu bang. Iya bener kan. Suka-suka dia aja. Iya. Naik 6 bolong. Kalau 626 6 soang tuh. Iya begini ya. Bisa. Aneh banget. 6 ya. tiang. Lagi ngapain teman Kliwon? Lagi ngapain nih Mas Kinokuniya? Menyediakan buku Dan Brown. Kita tuh tadi lagi mengulik kata-kata unik gitu ya Dari Jawa. Pertama Kecukemeng. Itu kan dari daratan Skandinavia asalnya. Mana Skandinavia? Afrika Tengah. Kecukemeng. Nah lalu kita ke Kimlo. Nah ini sebenarnya mungkin dari dulu tuh ada peradaban Korea di Indonesia atau sisa-sisa sejarah Korea di tanah Jawa sebenarnya. Ada Kimlo, ada Kim Jae-min, ada Kim Il-suk. Iya kan? Isuk-isuk. Nah, isuk-isuk Tangi. Nah, itu mungkin ada Kim Isuk di situ. Peradaban Kroya. Ya, Oke, cerita pertama ini seperti yang sudah di-spill dari episode sebelumnya, berjudul Nenek Merayap di Plafon Kamar Hotel. Hai Mas Bimo dan Mas Danu. Halo juga teman Kliwon semua. Aku Agni. Nah lo kok gue kaget. Aku mau cerita tentang pengalamanku saat memimpikan sesosok nenek yang merayap di langit-langit kamar sewaktu aku nginep di sebuah hotel di Bali. FYI, sejak 2018 aku pindah ke Bali karena pekerjaan. Dan pengalaman ini terjadi di tahun 2019, tepat di hari ulang tahunku. Jadi, sebagai self-reward, aku berencana menginap di salah satu hotel daerah Tanjung Benoa, Bali. Oke, dia sebut nama hotelnya, tapi nggak boleh di-spill ke teman Kliwon. Aku memilih daerah itu karena kata teman-temanku spot sunrise-nya bagus. Dan kebetulan saat itu kamar yang ada di hotel tersebut sedang diskon. Singkat ceritanya nih, aku check-in lah di hotel itu. Tadinya aku ngajak teman kerjaku, sebut saja Melati, untuk ikut nginep. Ternyata di hari H, Melati mengabarkan kalau dia gak bisa ikut karena ada acara keagamaan. Akhirnya aku masuk ke kamar yang sudah ku pesan. Letaknya ada di lantai 2 ini kamar ini. Aku beri sedikit gambaran tentang kamarnya. Jadi ternyata kamarnya ini tuh luas banget. Ada sofa, area wardrobe, shower room, dan toilet terpisah, serta area rendam atau mini jacuzzi di balkon outdoor. Sebenarnya good deal sih, mengingat view-nya langsung mengarah ke laut. Tapi aku gak ngira kalau suasana malamnya bakal seseram itu. Jadi ceritanya menjelang jam 5 sore, aku berencana keluar hotel untuk hadir ke undangan pernikahan atasanku. Yang mana baru ku ketahui seminggu sebelum aku staycation. Lokasinya jauh banget, di Gianyar. FYI lagi, mostly resepsi acara di Bali itu atau di area di Bali itu malam hari. Dan karena aku sudah janji untuk berangkat bersama teman-teman kerja, gak enak dong kalau aku gak datang.
Jadilah aku baru pulang kembali ke hotel sekitar jam 1 pagi. Sekembalinya ke kamar, suasana benar-benar gelap gulita. Aku segera menyalakan semua lampu, termasuk lampu balkon dan kamar mandi. Karena udah kemalaman dan cukup capek, aku langsung berganti baju dan siap-siap tidur. Nah, karena suasananya terlalu sepi, berinisiatiflah aku buat nyalain TV dan kupilih channel musik-musik. Wah, nih hampir sama nih kayak saya nih settingannya kalau lagi di hotel sendiri. Gak lama, ketiduran lah aku. Nah, aku ingat sebelum aku tidur tuh aku lihat jam di handphone, jam 1:10 WITA. Pada saat aku tidur, aku bermimpi ada di lorong letter T lobi hotel. Dan aku lagi duduk di sofa lobi tersebut. Tiba-tiba ada suara dari sebelah kiriku yang berbisik bilang, "Sebentar lagi ada yang datang. Kalau takut, tutup aja pakai ini." Sambil menyodorkan bantal kecil berwarna toska yang biasa ada di kasur hotel itu loh. Suaranya terdengar seperti perempuan yang seumuran denganku. Nah, masalahnya aku sama sekali gak bisa menoleh ke sumber suara. Seperti dipaksa harus melihat ke lorong terus. Dan anehnya lagi nih, perasaanku seperti yang takut tapi juga penasaran. Kira-kira apa sih? Atau siapa sih yang mau datang itu? Aku menyembunyikan wajahku di bantal yang diberikan oleh suara tadi. Tiba-tiba sepersekian waktu ada bayangan yang merambat di plafon lorong tersebut. Pelan tapi terpatah-patah menuju ke arah sofaku. Lama-lama terlihat sosok nenek-nenek berambut tipis dan panjang. Rambutnya tuh jarang-jarang dan sampai menyentuh lenganku. Duh, merinding banget ingatnya. Nenek itu yang aku ingat persis hanya rambut dan tekstur kulitnya, serta baju kebayanya dan kain yang dia pakai. Jujur takut banget saat itu. Dan aku sadar sih saat itu aku hanya mimpi. Tapi kerasanya kayak lama dan nyata banget. Jadi aku berusaha bangun, tapi berat banget. Aku coba membaca-baca surat pendek yang aku bisa. Samar-samar terdengar suara musik dari TV di kamarku. Dan susah payah akhirnya aku pun terbangun. Anehnya, posisiku saat terbangun itu sambil masih menutupi sebagian wajahku dengan bantal kecil di kasur hotel yang warnanya tuh toska persis. Dan pas aku sadar, lagu yang terputar di TV itu adalah lagu yang sama yang aku dengar saat berusaha bangun dari mimpi. Jadi lagunya tuh kayak masih lanjut terus gitu loh. Pas aku cek jam, baru bertambah 4 menit doang. Padahal kerasanya tuh lama banget. Aku sebenarnya curiga ada yang gak beres. Tapi karena gak mau sugestiin yang aneh-aneh, terlebih lagi aku mikir pagi-pagi buta kayak gini mau lari kemana. Aku berusaha lanjut tidur sambil mengganti posisi tidur dan baca ayat kursi hingga ketiduran. Besok harinya saat aku akan check out dan memastikan tidak ada barang-barang tertinggal di kasur dan di laci kamar, aku melihat ada uban panjang yang tergeletak di atas bed cover kamarku. Jelas bukan ubanku ya, karena rambutku sepundak dan uban itu panjang. Jujur udah gak bisa positive thinking lagi dan aku buru-buru cabut. Beberapa bulan setelahnya aku bercerita tentang pengalaman hororku ke salah satu anak baru di tempat kerja yang kebetulan asli sana. Dia menebak-nebak apakah hotel yang kumaksud itu yang ada di dekat pohon besar. Dan iya, aku mengiyakan. Ia bilang bahwa area pohon itu adalah tempat yang biasa dijadikan tempat untuk berdoa pada saat upacara tertentu. Seringnya upacara kematian. Seingatku begitu. Jadi sebelum disemayamkan, biasanya para masyarakat sekitar ada yang sembahyang juga di sana. Bisa jadi itu adalah perwujudan penunggu di sana yang penasaran. Karena malam itu kan aku datang jam 1 malam dari tempat yang jauh, Gianyar. Biasanya menurut kepercayaan sebagian orang, setiap tempat itu ada yang jaga. Dan mungkin karena aku gak permisi dulu ketika pulang malam dari daerah lain, jadilah diikuti. Bisa juga karena ada orang yang memiliki ilmu di sekitar sana yang keluar di malam-malam tertentu.
Aku kembali teringat karena saat itu Melati temanku gak jadi ikut karena ada upacara keagamaan. Dan kebetulan makhluk itu terlihat olehku melalui mimpi, entah untuk tujuan apa. Sejak saat itu aku agak parno kalau harus menginap sendiri di hotel dan lebih memilih kapsul hotel aja. Karena sepertinya gak mungkin ya ada entitas yang merayap di tempat sempit. Kapan-kapan aku akan cerita pengalaman lainnya waktu melewati kawasan Pura Dalem saat malam hari, dan pengalaman saat aku pindah ke kos baru sewaktu masih kuliah di Bandung. Terima kasih, sukses dan sehat selalu. Amin. Amin. Berarti ini sosok yang muncul tuh seperti salah satu episode PMK yang dulu ya. Dulu tuh kita pernah bacain cerita sosok yang muncul itu cowok tapi Iya, merayap, betul. pakai belangkon gitu, terus mulutnya mangap bentuk huruf O gitu loh. Ngomong apa gitu dia pakai bahasa Jawa, lupa gue. Dan balik lagi ya, ini kayak episode kemarin berarti ya, mimpinya dia tuh bukan mimpi ya. Iya. Ada physical evidence alias rambut uban panjang tadi ya. Tuh. Oke. Uban panjang ya. Iya. Gue lagi ngeliatin si hotelnya karena kan dikasih tahu ya. Ya gede sih hotelnya. Enak kalau kita bayangin layoutnya tadi ya. Betul. Ada balkon yang ada bathtubnya gitu, bathtub. Wah, enak banget itu bathtub ngadep balkon. Lanjut ya. Ya. Ayo. Ubud. Assalamualaikum Bang Bimo, Bang Danu. Panggil aja saya Suki. Seorang yang biasa saja, yang mempunyai pengalaman horor yang gak akan pernah saya bisa lupakan. Bulan Februari tahun 2014, sekolah saya mengadakan LDKS di salah satu bumi perkemahan di Kabupaten Bandung. Acara yang awalnya akan diselenggarakan selama 3 hari 2 malam, dari hari Jumat sampai Minggu sore nih. Namun karena kejadian yang pengen saya ceritain ini, para panitia maupun pembina memutuskan untuk memotong durasi acara. Cuma jadi 2 hari 1 malam. Dari sekolah kami berangkat pukul 7 pagi. Sampai di lokasi sekitar jam 9 pagi. Jarak lokasi tersebut cukup dekat dengan sekolahan saya karena masih satu wilayah Kabupaten Bandung. Sesampainya di lokasi, kami dibagi jadi beberapa kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 6 orang. Lalu semua orang diberi tugas untuk mendirikan tenda di lahan yang sudah dibagikan kepada masing-masing kelompok. Kelompok saya mendapatkan lahan yang sangat berdekatan dengan hutan yang sangat lebat. Dan walaupun masih siang, hutan itu udah gelap banget. Hari pertama berjalan lancar, sampai ketika pukul 9 malam, panitia menyuruh para siswa untuk masuk tenda dan tidur. Malam terasa sangat sunyi. Sampai tiba-tiba, tepat pukul 10 malam, tenda dari kelompok sebelah kiri tenda saya tiba-tiba teriak, "Ular!" Dan semua orang yang mendengar tiba-tiba berhamburan dan menghampiri tenda tersebut. Setelah ditenangkan, orang yang berteriak itu bilang kalau itu hanya mimpi. Lalu kami kembali ke tenda masing-masing dengan ekspresi sedikit kecewa. Maklum ya, waktu itu kami masih penuh dengan rasa penasaran. Sekitar 1:30 pagi, tiba-tiba ada suara sirine yang dinyalakan oleh panitia, bertujuan untuk membangunkan para siswa untuk mengikuti acara jurit malam. Kelompok saya menunggu giliran untuk mengikuti kegiatan itu. Sampai sekitar 2:30 pagi, giliran kelompok saya yang pergi menuju jalur jurit malam tersebut. Kelompok kami diberi instruksi dari panitia mulai dari menjaga api lilin agar tetap hidup, hanya diberi korek api kayu 3 biji, dan di setiap pos harus menyapa panitia lalu meminta instruksi berikutnya. Belum jauh kami berjalan menyusuri jalur yang masuk ke hutan. Saya bilang ke ketua kelompok saya, sebut aja namanya Agus, untuk betulin tali sepatu saya. "Bentar Gus, sepatu gue belum benar." Lalu saya jongkok untuk membetulkan tali sepatu.
Ketika saya berdiri, kelompok saya sudah menghilang dari pandangan. Dengan pede saya berjalan lurus mengikuti jalur julid malam tersebut. Tidak lama saya melihat cahaya api seperti lilin dan saya pikir itu mungkin kelompok saya. Lalu saya menghampiri cahaya tersebut. Namun ketika jarak saya dan cahaya itu sekitar mungkin 10 meter lah, cahaya api itu mulai menunjukkan wujud aslinya. Sosok pastur tanpa kepala. Ya, saya melihat di depan saya ada orang tanpa kepala. Pakaian itu seperti pastur di gereja. Tangan sebelah kanan membawa lilin yang nyala dan sebelah kiri menenteng kepalanya. Di situ saya hanya bisa diem. Ingin lari atau sekedar berteriak pun rasanya nggak sanggup, susah sekali. Sampai ada orang yang menepuk pundak saya dan seketika saya terjatuh lalu pingsan. Saya terbangun pas azan subuh. Tepatnya ada satu siswa yang azan di tengah-tengah lapangan yang dikelilingi tenda. Ketika bangun, saya langsung ditanya sama panitia, kenapa bisa pingsan? Saya nggak mau cerita kejadian itu. Kita lompat ke hari di mana acara itu dihentikan dan para panitia lalu pembina memutuskan untuk mengakhiri LDKS ini. Kami semua pun packing barang-barang lalu pulang. Di sekolah, kelompok saya membahas kejadian di tempat LDKS tersebut. Ternyata, selama saya pingsan, banyak siswa lain yang juga mengalami gangguan selama jurid malam di sana. Sampai di sini dulu cerita saya. Next, jika cerita ini dibacakan, saya mau melanjutkan cerita dari sudut pandang Agus yang nemuin saya pingsan di tengah hutan dan jadi saksi betapa mengerikannya sesi jurid malam di tempat itu. Terima kasih PMK, sukses selalu buat Bang Bimo dan Bang Danu. Amin. Serta kru PMK yang lain. Amin. Bisa-bisanya dia ketemu sosok yang tidak umum begini di hutan ya. Kabupaten Bandung. Pasteur. Oh, bener juga ya. Pasteur. Pasteur kepala buntung. Ketemu pintu tol, ketemu kecamatan lah. Biasanya ada itu, ada billboard gede iklan anduk kalau baru masuk Bandung. Ini apa? Rabani. Oh, situ kalau ke Bandung. Patokannya kalau udah mendekat Bandung tuh beli-beli di bukit. Jarum. Ya, Yeah. pokoknya punya jarum dah tuh. Antara jarum, beli-beli. Kadang apa? Selain grupnya itu. Pokoknya Iya. grupnya jarum lah. Nah, udah mau deket Bandung tuh bangun. Ya. Iya bener, patokannya itu tuh. Keluar tol, macet. Rabani. Selalu. Ih, Di Angel suka banget tuh ke Bandung. suka. Di Jogja suka nanti dia nih. Wah, naik Titanic. Diketahuan. Naik beca jadi kayak naik Sound the Ship. Hah, kok sudah sip? Ya Sound the Ship. Titanic kan ship. Oke, terima kasih teman Kliwon ya yang sudah selalu membersamai kami, kita, Repe, Gemah, Ripa, Ulale dibanci deh Pak. gelai. Gue ketemu lagi Ini tuh. Sabian iya naik Iya. lagi tuh. Iya kan? Nggak mau, nggak suka gelai. Iya. Aneh. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.